Pak Kojen menyampaikan ya, teman-teman merupakan duta dari rekan PMI yang membantu KJRI untuk menyebarkan informasi-informasi buat seluruh PMI di Hong Kong. Dan saya juga terima kasih mengucapkan teman-teman ini karena ada dari beberapa teman-teman yang juga saya sudah lihat di YouTube-nya ya, menceritakan tentang bea cukai, bagaimana peraturannya. Saya kira bukan cuma saya terbantu, tapi Indonesia KJRI yang terbantu juga ya. Sekali lagi mungkin dengan ini juga nanti teman-teman juga bisa menyebarkan melalui media sosial hal-hal apa saja yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Tentunya itu akan membantu teman-teman yang lain yang tidak bisa kita undang semua untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, itu mungkin sekilas dari saya. Ya, rekan-rekan sekalian, ini pasti kenapa saya ambil ini ya, seragam ini, macam-macam ini. Karena sebenarnya di bandara itu ada banyak seragam gitu. Kalau dari imigrasi gimana Pak Firman? Seragamnya gimana Pak Firman? Seragamnya warna biru. Sekarang biru Pak. Biru. Terus ada ya ini. Kalau di Hong Kong seperti ini. Kalau di Cina ini mainland ya seperti ini. Jadi perlu saya sedikit sekilas ya. Di negara-negara ini berbeda-beda, tergantung dari apa kepentingan negaranya. Seperti contoh yang ini apa nih? Bea cukai mana nih? Hong Kong. Bea cukai Hong Kong relatif bebas. Kenapa bebas? Karena memang tidak ada yang diproteksi dalam negeri, karena industrinya memang industri jasa, bukan industri manufaktur. Kita di Indonesia kenapa lebih diperketat? Karena kita punya industri macam-macam. Industri pakaian ada, baju ada, sepatu ada, apa saja kita punya. Jadi tugas pemerintah untuk memproteksi dari barang-barang luar negeri. Termasuk Cina. Kenapa Cina sulit juga gitu untuk masuk ke Cina? Kembali itu tadi, karena memang pemerintah ingin memproteksi industri di Cina. Jadi tergantung negaranya ya. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia sama Hong Kong, ya terang aja beda. Orang industrinya beda, ekonominya beda. Itu sebenarnya ya, buat kita semua perlu dipahami, nanti disampaikan kenapa sih ke Indonesia diperketat, harus pakai biaya masuk, harus pakai pajak. Kenapa sih Hong Kong enggak? Jadi alasannya itu ya. Nanti ada kuisnya itu. Tolong diingat, ada kuisnya nanti, dan kata Bu Reni ada hadiahnya nanti nih. Ini tulisannya kurang bagus ya mungkin. Ya, di sini juga tadi menyambung yang tadi itu ya. Ini. Iya. Di sini juga menggambarkan yang tadi saya sampaikan itu. Tadi ya, kalau Hong Kong bebasnya 1 liter untuk alkohol, China 1,5 liter, Indonesia 1 liter. Jadi dari sini juga berbeda-beda. Teman-teman juga perlu saya ingatkan juga yang khusus, yang ini sebenarnya yang ada banyak ya terkait dengan rokok. Kalau memang ada, ketika Anda pulang nanti ke Indonesia, mau dititipin rokok gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa jadi nggak diperiksa, bisa jadi lolos gitu karena memang targeting ya. Tapi ya intinya kalau di Hong Kong itu yang bebas itu 19 batang loh, nggak sampai 1 bungkus. Jadi kalau ada teman di sini, tolong dong, kan kamu cuti, bawa dong 1 pack gitu. Ya nggak bisa ya. Kalau Cina seperti ini, kalau Indonesia 200 batang itu pack. Ini juga perlu dipahami ya, bahwa duit, ada yang nitip duit, inilah batasan-batasannya. Kalau tidak nanti akan ada sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi, pembayaran, duit disita seperti itu ya. Ini perlu kita paham bersama. Inilah ketika kita memasuki Indonesia, memasuki Hong Kong, atau memasuki mainland, seperti inilah ketentuan-ketentuannya. Ya, ini yang tadi ya saya sampaikan juga, barang penumpang maksimal berapa?
Bu Sontreng yang jago nih, yang kayak gini-gini mah di YouTube-nya lengkap nih penjelasannya sebenarnya. Mestinya Bu Sontreng yang jadi narasumber kita pada pagi hari ini sebenarnya, karena beliau udah paham banget. Ya, seperti itu. Jadi 500 US dollar ya untuk barang itu penumpang ya. Nah, terus di sini ada tarifnya, biaya masuknya ada 10%, PPN-nya sekarang 11% loh. Iya, naik 1%. 11%. Tapi gini, di Cina berapa sih PPN-nya? Ada yang tahu nggak? Di Cina itu 13%. Oh. Lebih tinggi ya. Seperti itu. Nah, DPPH-nya ya, kalau dia punya NPWP 10%, naik. kalau dia PPH punya NPWP 15%. berapa persen? Ada yang tahu? 20% karena 100%. Ya, ini kembali juga barang kiriman ini, untuk rekan-rekan sekalian. Seperti tadi sampaikan bahwa masuk barang kiriman ke Indonesia itu dikenakan bea, pajak segala macam. Itu alasannya kenapa? Kenapa ke Hongkong bebas? Itu tadi Hongkong untuk Singapura. proteksi gitu ya. Kembali untuk proteksi industri dalam negeri, baik dari sisi keuangannya maupun dari sisi masyarakatnya. Jadi dengan diproteksi, ada revenue, ada pendapatan negara sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya memproteksi industri kita. Kalau nggak nanti industri baju kita, tukang jahit kita nggak laku, semua dari luar negeri, bikin free semua, banyakkan dari Cina, karena Cina lebih murah dari sisi itu ya produksinya, mass product gitu lah, lebih murah dari sisi cost biaya per unit di Cina karena dia massal. Seperti itu. Jadi harapan saya sebenarnya teman-teman semua, kalau ada yang kirim barang Indonesia, nggak usah kirim barang Indonesia deh, beli di Indonesia aja. Kenapa? Karena memang aturannya di ini, ada biaya masuk, ada pajak dan segala macam. Seperti itu ya. Kembali juga bukan cuma tadi biaya masuk segala macam pajak, ada peraturan yang harus izin ini. Harus ada izinnya. Obat, pokoknya obat bukan untuk kebutuhan pribadi, harus izin BPOM. Sulit itu dapatnya. Mau 3 bulan, 4 bulan, itu prosesnya panjang karena memang harus penelitian sobat itu. Itu sebenarnya makanya lama. Harus dites. Jadi nggak mudah. Nah, termasuk juga kosmetik, mainan, senjata dari kepolisian dan produk-produk lainnya. Ya, ini yang sering ini mungkin ya rekan-rekan sekalian pasti tahu lah itu Afred, TSL, JIL, apa lagi ya, JPK, Bilibala, apa lagi, TSL ya. Jadi bagaimana prosesnya itu? Kenapa itu bisa lama gitu? Karena memang melalui laut. Tapi dia harganya kan itu apa namanya? Berkotak ya, door to door gitu. Seperti itu. Kenapa itu lama? Tadi pagi saya di tempat saya tinggal di Causeway Bay. Di situ ada itu kolektor gitu. Jadi ngumpulin ya, ada macam-macam. Ngumpulin. Setelah dikumpulin, terus masuk ke apa sih ini, penimbunan. Penimbunan. Habis itu masuk konsolidator ke kontainer. Itu sebenarnya butuh waktu itu. Karena kan itu satu kontainer itu kan ada 20 feet, 40 feet. 40 feet itu sekitar 400-500 box. Jadi untuk memenuhi 500 itu bisa jadi 2 minggu nunggu, bisa 3 minggu, pakainya lama. Seperti ini. Habis itu udah dapat kontainer, masuk ke pelabuhan. Di pelabuhan bisa lama juga. Ngapain di pelabuhan? Nunggu kapal ke Indonesia. Faktanya kan sekarang dari Hongkong dari informasi ya, nggak ada direct ke Indonesia, tapi lewat Singapura. Karena kapal di Hongkong itu kan namanya itu kapal gede ya, itu namanya mother vessel. Mother vessel yang isinya mungkin ya 12.000 kontainer, ya gitu-gitulah, pokoknya gede. Itu nunggu kapal itu, setelah nunggu kapal itu baru jalan ke Singapura. Singapura transit, baru ke Surabaya, ke Priok. Itu juga makan waktu. Terus sampai di bongkar misalkan di Surabaya, Tanjung Perak ditimbun, makan waktu, diperiksa bea cukai ini. Ada bea cukainya sini nih. Ini bea cukai, ini ada yang tukang itu ya,
petugas bongkar muat di pelabuhan ini. Kenapa perlu diperiksa bea cukai? Ada yang tahu nggak? Ada? Oke, ya benar. Ada takut ada barang terlarang. Apalagi? Kenapa mesti diperiksa? Iya. Harus dihitung ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya alasannya diperiksa oleh bea cukai. Ada barang terlarang, harus ada penghitungan revenue. Setelah itu diperiksa, masuklah ke gudang agent. Ke gudang agent yang punya yang kontaknya tadi TSL, Freight, seperti dia, sama Jil gitu. Masuk di sini nunggulah dia masuk ke, misalnya dia dikirim ke Pasuruan, ke Banyuwangi, ke Tulungagung, kan nunggu di sini gitu, karena truknya kan belum tentu sedia gitu, nggak anytime kayak kita nunggu MTR kan 5 menit tadi ya, gitu. Cepat, ini enggak. Jadi ini bisa berhari-hari di sini. Di sini kemungkinan bisa dibuka oleh siapa saja di situ gitu, di gudang itu. Dan kemarin-kemarin sih banyak informasi ya, ada yang hilang coklat nah gitu. Tapi enak aja bilang bea cukai ngambil coklat ya, gitu ya. Kayaknya enggak sih, enggak ada yang masa ambil coklat gitu ya. Seperti itu. Jadi gampang memang ngeblame bea cukai, menyalahkan gitu, termasuk tadi ya. Iya. Setelah itu baru dikirim. Hitung saya lihat ini, pengalaman saya lihat ini sekitar 2 bulan, 2,5 bulan, bahkan 3 bulan. Atau ada punya pengalaman teman-teman sini, berapa bulan sampai? 1 bulan ada ya? Ada 2 bulan. Nah, ada yang 3 minggu, ada sebulan, ada 2 bulan. Oh gitu. Jadi itu yang membuat ini lama sebenarnya. Kalau kita pakai DHL atau pakai UPS 4 hari, pakai pesawat ya. Nah ini pakai laut ini lama ya. Tapi pajak, Pak. Ini datanya enggak. Di sini yang bagus ya. Ya, dari ini contoh dari Surabaya ini bisa kita lihat. Yang paling banyak sebenarnya itu barang-barang yang untuk dari PMI adalah dari Malaysia. Dari Malaysia, kemudian dari Hong Kong. Tapi ini di Tanjung Perak ya, bukan dari Indonesia. Tanjung Perak, dari China, dari Saudi Arabia, Taiwan, Singapura, Brunei. Ya, inilah sebenarnya yang masuk. Dan tujuannya paling banyak, tujuan barang-barang itu yang tadi kiriman lewat laut tadi itu adalah Jawa Timur, habis itu Jawa Tengah, habis itu Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara, DKI, Banten. Jadi ini sebenarnya ya. Inilah tujuan-tujuan ini versi Tanjung Perak ya. Ini saya nggak ambil Priok sama Semarang, tapi seperti inilah. Teman-teman tadi itu, kenapa sih perlu diperiksa? Salah satunya adalah ini. Jadi sini nggak kelihatan ya. Di sini ya. Kalau kita bisa lihat, ada yang tahu nggak metamfetamin, met? Ada yang paham? Ya, psikotropika, ya, narkoba gitu ya, seperti itu. Bisa kita lihat ini tahun 2019 ini ada sekitar 54 kilo dari barang-barang yang kirim itu, dari barang-barang dari kirim PMI yang dari laut itu diselundupkan. Yang ditemukan mungkin lebih dari sini kali ya, karena kan nggak semua diperiksa. Jadi ada 54 kilogram apa itu met itu kalau dihitung harganya itu sekitar 100-an miliar lah, 100 ya. 1 kilo itu sekitar 2 miliar, yang bagus 3 miliar. Ada yang pernah pakai di sini? Ya, seperti itu harganya, sekitar 100 sekian miliar. Terus tahun 2020 ada 48 kilo, 2021 ada 1 kilo. Menurun sebenarnya, karena diketatin menurun. Makin diketatin makin menurun. Karena orang kan nggak mau risiko, harganya mahal dan di penjara kan. Di Indonesia kan hukumannya lebih tinggi daripada di Hong Kong. Hukuman mati ya. Jadi inilah, jadi kalau kita tanya ngapain sih bea cukai periksa-periksa? Salah satu adalah ini, deteksi. Ya.
Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman kita nanti, ini bea cukai kayak nggak ada kerjaan aja, meriksa itu, ya karena ini sebenarnya. Ini tagihannya. Jadi ada 2 kali dicontoh nih, teman-teman mesti tahu ya. Jadi ada bilang, Pak Buari, saya ditagih oleh salah satu lah, saya nggak sebut namanya. Saya disuruh bayar 350 Hong Kong dollar. Kalau enggak barang saya enggak dikirim. Tagihannya mana? Tagihan kayak seperti ini nggak ada. Dan kalau ada seperti ini sebenarnya kalau ada tagihan bea cukai itu wajib pakai dokumen, ya, kita paham nanti. Wajib pakai dokumen. Dokumennya seperti ini. Untuk kasus yang kemarin itu ada 2-3 kali lah. Dia bilang, itu kalau misalnya ditelepon sama ini, sama salah satu agennya sini, kalau nggak bayar, barangmu nggak nyampe. Bayar di 7-Eleven, seperti itu katanya. Gimana ya? Terus kebetulan ini si teman kita ini nggak mau bayar, dia nggak mau saya bayar. Apaan? Lalu saya bilang minta dokumen ini, gitu. Ternyata, dikirim sampai ke rumah. Berarti cuma ngancam doang gitu ya. Itu 3 kali saya terima pemberitaan seperti itu. Jadi, tapi ada yang bayar juga, ada yang bayar gitu. Malah saya juga ada yang bayar sedikit, bayar juga bagi 2 kita ya gitu saja. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi saya nggak tahu di mana, di siapa yang nipu nih. Tipu-tipu kan sebenarnya. Dia bilang nggak bakalan, barangmu nggak bakalan nyampe gitu. Ternyata nyampe gitu lah, tapi nggak lama ya. Ini sudah Nyampe juga. di-scan oleh mereka, dikirimkan Seperti ke itu. customer-nya. Jadi mereka takut. Padahal Jadi nggak tahu saya nggak punya saran buat teman-teman. Kalau nanti ada TSM bilang kayak atau satu agen bilang tolong bayar, kalau nggak barangmu nggak nyampe gitu. Tapi faktanya seperti itu yang saya dengar dari teman-teman PNI yang mengirim barang. Ya. Jadi saya nggak menyuruh nggak bayar itu ya. Ya. Ini mungkin teman-teman yang jarang menggunakan ya karena mungkin barangnya nggak banyak gitu. Jadi ada sebenarnya fasilitas yang diberikan pemerintah terkait dengan untuk kok jadi ini pelajar mahasiswa ini teman-teman buat PNI salah ketik ini. Jadi untuk kita yang mau pulang pokoknya udah selesai kerja di Hong Kong dapat diberikan pembebasan minimal setelah selesai kontrak minimal 1 tahun. Nanti ada aplikasinya. Jadi teman-teman nggak perlu bayar. Nah, aplikasinya ini nih, bisa tahu lah nanti ya. Jadi masuk ke situ, tolong diisi. Nanti kami akan menitipkan surat keterangan buat rekan-rekan sekalian. Dia pulang. Artinya barang-barang yang bekas loh ya, bukan barang baru. Barang bekas yang digunakan selama di luar negeri untuk keperluan pribadi itu bisa dibawa ke Indonesia tanpa dikenakan bea masuk dan pajak. Seperti itu ya. Ini tadi Pak Kodin sudah menyampaikan ini ya terkait dengan email. Ya saya kira udah paham semua ya. Nggak ada lagi yang nggak tahu email ya udah ya. Ya pendaftarannya seperti inilah. Daftar dulu, daftar emailnya di form email di beacukai.go.id. Kalau sudah punya nomor flight number pesawat terima pulang udah bisa, mungkin seminggu 2 minggu udah bisa ngisi ya. Nanti dapat QR code-nya, nanti disampaikan ketika di bandara Bea Cukai. Setelah itu nanti di scan oleh Bea Cukai. Harganya ini yang jadi permasalahan kadang-kadang ya. Kalau handphone kita nggak baru, kita second, misalkan handphone saya iPhone 7 gitu ya. Saya bukan laporkan di situnya bukan harga baru, tapi harga bekasnya saat inilah iPhone 7. Dari mana saya tahu harga barang bekas? Itu kan bisa dicek ada di internet ya. Itu bisa jadi acuan. Bilang ke Bea Cukai saya harganya segini, paham juga. Kalau kita pulang tadi itu sebagai barang penumpang, itu batasnya $500. Tapi kalau kita mempunyai pulang seterusnya pakai barang pindahan, skema barang pindahan, itu bisa bebas. Ya seperti itu ya. Ya tadi ingat itu ada soalnya ntar lagi di kuisnya ya. Ya, udah paham ya. Oke. Ini hitung-hitung nggak kelihatan ya. Hitung-hitungnya seperti inilah teman-teman. Mbak Judi udah paham ini cara-cara menghitung, bagaimana
Kalau ada beli sepatu baru, ketika dia pulang ke Indonesia seperti apa perhitungannya seperti inilah. Baju yang jelaskan nanti. Rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada diskusi bisa nanti digabung ya diskusinya ya.